Mata kuliah manajemen risiko. Pertemuan kedua dalam kuliah daring manajemen risiko, teknik identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah satu kegiatan untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha, kemudian dianalisis untuk menemukan setiap eksposur risiko yang dimungkinkan dapat menjelma menjadi bentuk kerugian. Pengidentifikasian risiko merupakan proses analisis untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan risiko atau kerugian potensial yang menantang perusahaan. Semua kita identifikasi. Ini risikonya apa? Ini risikonya apa? Supaya semua kita dapat nanti mengukur risiko-risiko yang ada itu. Nanti kita pilih mana yang krusial, mana yang tidak. Di mana identifikasi risiko dilakukan di semua unit organisasi. Organisasi terkecil sampai unit organisasi tertinggi di tingkat direksi. Lingkup identifikasi risiko. Risiko yang dihadapi perusahaan perlu diidentifikasi. Bagaimana risiko dapat ditangani jika tidak teridentifikasi? Tentu akan sulit. Itu sebabnya identifikasi risiko menjadi salah satu aktivitas yang sangat penting dalam proses penanganan risiko. Di mana identifikasi risiko dilakukan? Identifikasi risiko dilakukan pada setiap unit di dalam perusahaan, mulai dari unit yang terkecil, kemudian unit yang lebih besar, seterusnya sampai unit yang paling besar di perusahaan. Dengan demikian, lingkup identifikasi risiko adalah unit dalam bagian di dalam perusahaan. Tanggung jawab pimpinan. Pimpinan dari suatu unit terkecil, kadang disebut supervisor, adalah manajer. Mereka adalah yang bertanggung jawab atas setiap risiko yang terjadi di unitnya. Identifikasi risiko dimulai dari unit di mana ada seorang manajer yang mengepalainya. Ini sekedar gambaran saja untuk melihat unit-unit organisasi. Di sini yang terkecil kita anggap supervisor penjualan dan supervisor periklanan. Di atasnya adalah manajer SDM, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan di atasnya adalah direksi. Ini sekedar gambaran saja untuk contoh melihat unit-unit organisasi. Identifikasi risiko. Unit yang terkecil adalah unit penjualan dan periklanan. Dengan demikian, identifikasi dilakukan pada unit penjualan dan periklanan. Risiko-risiko yang ada pada kedua unit ini menjadi risiko dari unit pemasaran yang merupakan unit yang lebih besar, ditambah dengan risiko-risiko unit milik unit pemasaran tersebut yang belum teridentifikasi di unit penjualan dan periklanan. Risiko perusahaan yang ada pada tingkat direktur merupakan risiko perusahaan secara keseluruhan yang terdiri dari risiko SDM, risiko pemasaran, dan risiko keuangan, ditambah dengan risiko yang unit yang hanya ada pada tingkat direktur. Banyak risiko yang teridentifikasi, namun menurut hukum Pareto, kita bisa memilih mana-mana risiko yang krusial. Kita lihat hukum Pareto dan identifikasi risiko.
Seorang ahli ekonomi kelahiran Prancis dan besar di Italia yang bernama Vilfredo Pareto pada tahun 1848 sampai dengan 1923 mengamati bahwa pada umumnya 80% kekayaan suatu negara dikuasai oleh hanya 20% penduduk. Itu sebabnya hukum Pareto sering dikenal dengan hukum 80-20 atau 20-80. Aplikasi hukum Pareto pada risiko adalah bahwa 80% kerugian perusahaan disebabkan oleh hanya 20% risiko yang krusial. Jika kita dapat menangani 20% risiko krusial itu saja, kita dapat menghindari 80% kerugian. Ini adalah satu jumlah yang sangat besar. Kalaupun tidak 20% risiko krusial yang ditangani, tapi hanya 10%, berarti sudah dapat mengurangi 10/20 kali 80% atau 40% kerugian. Suatu jumlah yang sangat besar. Namun jika salah menangani risiko, di mana yang ditangani justru bukan risiko yang krusial, tetapi risiko yang tidak penting, bukan tidak mungkin kita menangani 80% risiko yang sebenarnya hanya memberikan kontribusi 20% saja. Itu sebabnya sangat penting untuk dapat mengetahui mana risiko yang krusial, jadi tidak semua risiko perlu diidentifikasi. Langkah-langkah dalam proses identifikasi risiko. Yang pertama, menentukan unit risiko. Yang kedua, memahami proses bisnis dari unit tersebut. Ketiga, menentukan satu atau beberapa aktivitas yang krusial dari unit tersebut. Dan keempat, menentukan barang atau orang yang ada pada aktivitas krusial tersebut. Berikutnya identifikasi ada pada aktivitas krusial tersebut. Yang keenam, kita mencari tahu kerugian yang dapat terjadi pada barang dan atau orang dari aktivitas krusial tersebut. Ketujuh, menentukan penyebab terjadinya kerugian atau risiko. Kedelapan, membuat daftar risiko. Menentukan unit risiko. Proses manajemen risiko dimulai dengan menentukan unit di dalam suatu organisasi di mana risiko akan diidentifikasi yang dikenal dengan istilah unit risiko. Semua risiko yang ada pada unit risiko merupakan tanggung jawab dari pimpinan unit risiko tersebut. Risiko-risiko yang ada pada unit risiko adalah milik dari unit tersebut, sehingga unit tersebut merupakan risk owner. Setiap risiko harus ada risk owner-nya. Memahami proses bisnis. Setiap unit dalam organisasi bekerja untuk memberikan pelayanan kepada unit yang lain atau kepada pelanggan atau menghasilkan produk yang digunakan unit lain atau yang akan dijual kepada pelanggan. Dalam menghasilkan produk dan jasa ini, setiap unit melakukan berbagai. Berikutnya dalam memahami proses bisnis. Proses bisnis adalah gambaran atau alur daripada aktivitas yang terjadi di dalam suatu unit bisnis di dalam menghasilkan produk atau jasa. Dengan memahami proses bisnis, kita dapat mengetahui aktivitas-aktivitas yang ada pada satu unit organisasi. Pada umumnya proses bisnis terdiri dari dua kelompok aktivitas. Aktivitas-aktivitas utama dan aktivitas-aktivitas pendukung. Ilustrasi untuk memahami risiko. Kita ambil dari sebuah artikel di Kompas. PT Utama Art adalah perusahaan entertainment yang bergerak dalam bidang hiburan. Perusahaan ini membuat rekaman musik, memproduksikan film-film,
dan juga menyelenggarakan pertunjukan-pertunjukan musik. Pada suatu penyelenggaraan pertunjukan, beberapa aktivitas yang dilakukan adalah merencanakan pertunjukan. Berikutnya adalah mencari penyanyi. Berikutnya adalah mencari sponsor. Berikutnya adalah membuat iklan. Aktivitas berikutnya adalah mencari penonton. Aktivitas berikutnya adalah administrasi dan pengadaan. Proses bisnis yang menunjukkan hubungan antara aktivitas-aktivitas tersebut adalah sebagai berikut, digambarkan pada slide berikutnya. Kita lihat proses bisnis pengadaan pertunjukan PT Utama Art. Merencanakan pertunjukan dan tempat, waktu, dan sebagainya. Ini direncanakan. Setelah melakukan perencanaan, aktivitas berikutnya kita mencari penyanyi. Setelah kita mencari penyanyi, kita mencari sponsor, kita membuat iklan. Setelah itu kita mencari penonton. Setelah kita mencari penonton, penyelenggaraan pertunjukan musik dilaksanakan. Nah, ini aktivitas-aktivitas utama ini didukung oleh aktivitas-aktivitas pendukung, administrasi, dan perlengkapan. Ada 5 aktivitas utama dan 2 aktivitas pendukung. Aktivitas utama adalah merencanakan pertunjukan, mencari penyanyi, mencari sponsor, membuat iklan, dan mencari penonton. Aktivitas pendukungnya adalah administrasi dan perlengkapan. Menentukan aktivitas krusial. Dikatakan krusial adalah unit risiko tidak dapat menghasilkan produk atau jasa oleh karena aktivitas yang bersangkutan terganggu dan atau tidak berjalan dengan semestinya. Sebaliknya, aktivitas yang tidak krusial adalah apabila aktivitas tersebut tidak berjalan dengan baik atau terganggu, maka produksi jasa yang dihasilkan tidak terganggu. Masih dalam menentukan aktivitas krusial, pada contoh di atas, aktivitas yang tidak krusial adalah merencanakan pertunjukan, mencari sponsor, membuat brosur, dan administrasi. Aktivitas yang krusial adalah jika penyanyi tidak ada, penonton tidak ada, dan terjadi kerusakan pada peralatan, merupakan bagian dari perlengkapan. Pertunjukan bisa batal dan tidak terlaksana. Jadi aktivitas yang krusial adalah mencari penyanyi, mencari penonton, dan perlengkapan. Menentukan bentuk kerugian. Bentuk-bentuk kerugian yang dapat terjadi pada orang diantaranya cedera, sakit, meninggal, hilang, demo, mogok kerja, berhenti kerja, berhalangan, dan lain-lain. Sedangkan bentuk kerugian yang dapat terjadi pada barang diantaranya barang itu rusak, barang itu hilang, tidak sesuai, usang, barang itu terbakar, tidak berkualitas, barang itu dicuri, barang itu diselewengkan, tak tertagih, dan lain-lain. Menentukan penyebab kerugian. Penyebab risiko dapat dikategorikan: 1. Risiko keuangan, karena adanya perubahan harga, karena adanya perubahan nilai tukar, karena adanya perubahan tingkat bunga. Yang berikutnya adalah risiko operasional, karena manusianya, karena teknologinya, atau karena alam. Menentukan penyebab kerugian. Manusia dapat menjadi sumber risiko karena kompetensi, tidak mampu, lalai, sakit, dan sebagainya. Karena moralnya nggak baik, mencuri, merusak, mogok, dan sebagainya. Karena selera, tidak puas, persepsi yang berbeda, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya menentukan penyebab kerugian. Teknologi bisa menjadi sumber risiko karena
keusangan, tidak berfungsi lagi atau tidak sesuai lagi. Kualitasnya, kualitas yang rendah, tidak sesuai dengan standar dan lain-lain. Kesesuaian, bisa saja kualitas baik, tidak usang, tetapi tidak sesuai. Masih dalam menentukan penyebab kerugian, alam bisa menjadi sumber risiko karena bencana banjir, gempa bumi, angin ribut, dan sebagainya. Kondisi alam, lembab, panas, dingin, dan lain sebagainya. Makhluk alam, kuman, binatang, dan lain-lain. Membuat daftar risiko. Langkah terakhir di dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko. Daftar risiko berisi dua hal penting, pernyataan risiko dan penyebabnya risiko. Dalam pernyataan risiko harus diingat, risiko merupakan satu kejadian tersebut mengandung kemungkinan jika terjadi akan mengakibatkan kerugian. Ini contoh form daftar risiko. Departemen unit kerja, nama pimpinan, nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Risiko kejadian yang merugikan kira-kira apa, dicatat semuanya, lalu penyebabnya apa. Yang perlu adalah yang membuat ini siapa, diperiksa oleh siapa. Ini daftar risiko ditulis saja sebanyak-banyaknya. Misalnya nomor 1 ya. Risiko-risiko apa saja. Nanti setelah form-form ini diisi, baru kita pilih mana kira-kira risiko yang bisa menjadi risiko krusial, mana risiko yang kira-kira tidak menjadi risiko yang krusial. Demikian kira-kira kuliah kita hari ini tentang manajemen risiko pada pertemuan kedua daring, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat.